Berikan Tuhan padaku tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja Kuasa, nama yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Sepanjang pengalaman saya melayani di bidang musik gereja, saya paling sering memainkan lagu ini di ibadah penghiburan atau acara kedukaan lainnya. Syair lagu ini memang mengandung pesan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Setiap momen dalam kehidupan kita dipakai Tuhan untuk memperkuat iman kita. Maka dari itu, tidak salah jika lagu ini dinyanyikan dalam rangkaian ibadah kedukaan. Namun demikian, lagu ini juga bisa dinyanyikan di momen-momen lainnya, karena isinya bukan hanya mengenai penghiburan, melainkan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita di dalam setiap keadaan. Di Kidung Jemaat, lagu ini diletakkan dalam kategori lagu-lagu yang bisa dinyanyikan dalam momen pergantian tahun. Hal ini dilakukan karena pesan dari lagu ini sesuai untuk membekali umat dalam memasuki babak baru dalam kehidupan mereka. Babak baru dalam hal ini adalah tahun baru. Memasuki tahun baru, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa suka, bisa duka. Namun mengacu kepada lagu ini, baik suka maupun duka, semua itu membuat kita semakin bertumbuh dalam iman. Saya akan membandingkan teks dalam bahasa Inggris dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam perbandingan ini, saya akan menerjemahkan per baris teks yang dalam bahasa Inggris. Hari-hari berlalu dengan setiap momen yang dilalui. Saya menemukan kekuatan untuk menghadapi pencobaan, mempercayai anugerah kebijaksanaan dari Bapakku. Tidak ada alasan untuk khawatir dan takut. Dia yang maha baik. Setiap hari memberikan yang terbaik menurut kehendak-Nya. Ini adalah bagian dari kedukaan dan kesenangan dalam rengkuhan kasih sayang, memadukan kerja keras dengan kedamaian dan peristirahatan. Bait 2, setiap hari Tuhan ada di dekatku, dengan rahmat-Nya di setiap jam. Dia menanggung semua yang menjadi konsenku dan mengangkat atau menyemangatiku. Dialah penghibur dan kekuatan, perlindungan anak dan kepunyaannya. Adalah tanggung jawabnya. Kekuatanmu akan selalu dan tetap ada seperti hari-hari yang tetap ada silih berganti. Itu adalah janjinya kepadaku. Bait ketiga, tolonglah aku dalam setiap pencobaan.
Aku mempercayai janji-Mu, ya Allah. Aku tidak kehilangan imanku kepada penghibur yang baik, memberikan atau menawarkan firman kudus-Mu kepadaku. Tolong aku ketika menghadapi masalah, ya Allah. Hari demi hari berlalu hingga aku mencapai tanah yang dijanjikan. Saya tidak mendapatkan informasi kenapa dalam teks aslinya ada 3 bait, sementara dalam terjemahan bahasa Indonesianya hanya ada 2 bait. Namun demikian, dari liriknya kita bisa melihat bahwa lirik ini mengandung makna yang sangat dalam. Sebelum saya melakukan riset untuk mempelajari lagu ini, saya sudah merasakan kedalaman arti dari lirik lagu ini. Penulisnya bukan saja orang yang memiliki iman teguh, namun keteguhan imannya itu terbentuk dari pengalaman hidup yang dalam. Penulis lirik lagu ini adalah Carolina Wilhelmina Sandelberg, atau lebih dikenal dengan Lina Sandel. Seorang penulis dari Swedia. Dia seorang anak pendeta gereja Lutheran, Jonas Sandel. Pada masa kecilnya, dia merupakan anak yang lebih suka belajar dan mengobrol dengan ayahnya ketimbang bermain bersama teman-temannya. Pada usia 12 tahun, tiba-tiba Lina mengalami kelumpuhan. Para dokter mengatakan bahwa kemungkinan Lina untuk pulih sangat kecil. Namun, keluarganya percaya bahwa Tuhan memiliki cara sendiri untuk menjamah dan menyembuhkan Lina. Waktu berlalu, di suatu pagi, ketika kedua orang tuanya sedang pergi beribadah, Lina membaca Alkitab dan berdoa dengan sungguh memohon untuk kesembuhannya. Ketika kedua orang tuanya pulang, secara ajaib Lina sudah sembuh. Dia bahkan sudah berpakaian rapi, berdiri, dan berjalan kemana-mana. Di momen ini, Lina mengalami mukjizat yang luar biasa dari Tuhan. Setelah mengalami kesembuhan, Lina memulai perjalanannya mengekspresikan rasa syukur dan cintanya pada Tuhan dengan menulis puisi. Pada usia 16 tahun, Lina menerbitkan buku puisi pertamanya. Kehidupan pelayanan bersama sang ayah terus berjalan hingga di usia ke-26, dirinya kembali diperhadapkan dengan situasi duka yang mendalam. Pada saat ia menemani ayahnya naik perahu menyeberangi danau, ia menyaksikan sendiri sebuah kecelakaan di mana ayahnya jatuh, tenggelam, dan mati. Mulai dari titik inilah, karya-karya puisi Lina Sandel yang sudah syarat dengan pengalaman atas penyakitnya semakin mengalir, mengikuti kesedihan dan peristiwa kehilangan sosok yang begitu dikagumi dan dikasihinya. Bukannya menuding dan menyalahkan Tuhan atas kemalangan yang menimpanya, tulisan-tulisan Lina justru semakin dapat merefleksikan isi hatinya yang penuh dengan kelembutan, seperti hati seorang anak kecil yang percaya pada Sang Penyelamat dan keyakinan penuh bahwa Tuhan sungguh hadir dalam tiap saat hidupnya dan terus menyertainya. Dari cerita ini, kita bisa melihat 3 momen dalam kehidupannya, yaitu lumpuh, sembuh, dan ayahnya meninggal. Duka, suka, duka. Keadaan naik turun ini justru tidak menyurutkan imannya. Namun baik suka dan duka, imannya tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Melodi yang dipergunakan sekarang adalah hasil karya dari Oscar Arnfeldt, seorang musisi asal Swedia juga. Oscar sendiri dan rekannya, Carl Rosenius, adalah 2 orang yang paling dikecam dan dicari oleh pemerintah pada masa itu. Mereka dicari karena gerakannya yang menyebarkan pietisme. Keduanya dilarang berkhotbah atau bernyanyi di seluruh area monarki Swedia dan Norwegia oleh Raja Charles ke-15. Hingga pada suatu hari, Oscar dan Carl dipanggil sidang ke pengadilan negara.
Keduanya akhirnya memutuskan untuk menghadap sang raja dengan keinginan besar untuk memperdengarkan isi dari gerakan tersebut, di mana isinya tentang sesuatu yang baik dan sebetulnya tidak berbahaya bagi umat Kristen di masa itu. Berharap bahwa mereka dapat melembutkan hati sang raja untuk dapat menerima pengajaran mereka yang di dalamnya menekankan spiritual devotion, sebuah pengalaman perjumpaan dengan Allah yang lebih personal, lebih dekat pada kehidupan manusia pada masa itu. Keduanya kembali meminta Lina untuk menuliskan sebuah him untuk kemudian ditampilkan di seluruh anggota pemerintahan yang hadir dalam sidang tersebut. Setelah mendengar lagu tersebut, Raja mengalami sebuah transformasi hingga akhirnya Oscar dan Carl diizinkan untuk melanjutkan karya pelayanannya tanpa dihambat. Dari cerita mengenai Lina dan Oscar, kita bisa melihat bahwa pesan utama lagu ini adalah bahwa Tuhan adalah penolong sejati yang akan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada orang yang beriman kepadanya. Apapun situasi yang dialami oleh orang yang beriman kepadanya, tidak akan membuat imannya goyah, melainkan akan semakin meneguhkan dan memantapkan iman percaya kepada Tuhan. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Pada aransemen lagu ini, saya menggunakan 3 instrumen sebagai pengiring, yaitu piano, violin, dan cello. Piano berfungsi sebagai iringan utama yang memegang nada dasar, harmoni, pola iringan, dan fungsi-fungsi dasar pengiring lainnya. Sementara cello dan violin berfungsi sebagai isian. Melodi-melodi yang dimainkan cello dan violin berpadu dengan vokal dari lagu ini. Saya memilih violin dan cello karena ingin menekankan bahwa kehidupan manusia tidak selalu ada di posisi yang sama. Kadang di atas karena mengalami suka, kadang di bawah karena mengalami duka. Violin adalah alat musik yang memainkan nada dengan register tinggi, sementara cello adalah alat musik yang memainkan nada dengan register yang lebih rendah. Partitur untuk violin ditulis di kunci G, kunci untuk nada tinggi, sementara partitur untuk cello ditulis di kunci F, atau kunci untuk nada-nada yang lebih rendah. Seperti dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari suka dan duka, maka kedua alat musik ini juga hadir di lagu ini merepresentasikan suka dan duka di dalam kehidupan manusia. Alat musik yang saya gunakan hanya 3 dan dimainkan dengan tempo lambat karena meskipun lagu ini bercerita mengenai kekuatan yang diberikan Allah kepada manusia, namun lagu ini bersifat reflektif. Dari kisah penciptaan lagu, di bagian sebelumnya, lagu ini tidak tercipta dalam suasana hingar-bingar atau sukacita, atau yang meriah. Namun lagu ini lahir dari perjalanan hidup yang naik turun, yang membentuk iman pengarang lagu ini menjadi semakin kuat dan berakar dalam Tuhan. Meskipun lagu ini dinyanyikan dalam tempo lambat dan bersifat reflektif, namun di dalamnya ada beberapa unsur ketegasan yang mengekspresikan keteguhan iman kepada Tuhan. Di bagian intro, saya mengambil bagian refrain yang endingnya dirubah seperti ini.
Di bagian akhir intro, saya merubah melodi dan menggunakan harmoni yang ada di luar tangga nada. Dan saya melakukan hal ini untuk menunjukkan bahwa ada kalanya kehidupan manusia, jalan hidup yang dihadapi tidak bisa ditebak. Ada kalanya sesuai dengan rencana dan sesuai dengan jalur yang dibayangkan, tapi ada kalanya keluar jalur dan tidak terbayangkan sebelumnya. Maka tadi ada di dalam tangan nada C, ada di dalam tangan nada C ada chord B flat atau bass. Ada As atau A flat. Lalu di awal, di bagian lirik kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Saya hanya menggunakan iringan piano dengan pola quaver atau not 1/8 yang sangat sederhana, seperti ini. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Hal ini saya lakukan agar pendengar bisa lebih fokus dalam melakukan refleksi di lagu ini. Lalu di bagian berikutnya, di lirik dan sesuai dengan hikmat Tuhan dan seterusnya, saya mulai memasukkan unsur selo. Liriknya adalah, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang perlu. Saya menghadirkan selo sebagai lambang intervensi ilahi yang dengan hikmatnya memberikan apa yang diperlukan oleh manusia. Tapi di bagian sebelumnya dikatakan bahwa selo merepresentasikan kondisi umat manusia yang sedang berada di bawah. Ini nampak bertentangan dengan fungsi selo sebagai lambang dari hikmat Tuhan. Tapi dalam hal ini memang saya sengaja melakukannya. Justru saya ingin menekankan bahwa hikmat Tuhan tidak hanya hadir saat manusia dalam keadaan tidak baik. Namun hikmat Tuhan selalu ada, dan melalui hikmatnya Dia memberikan hal-hal yang diperlukan oleh manusia. Di bagian interlude, saya kembali menggunakan instrumen selo sebagai pemegang melodi. Saya juga melakukan overtone untuk bait kedua. Overtone yang saya lakukan tidak tanggung-tanggung, lompatannya dari C ke E flat atau ke S. Kenaikannya lebih dari satu nada. Hal ini saya lakukan untuk menggambarkan fluktuasi kehidupan manusia. Dalam kehidupannya, manusia bisa menghadapi up and down yang tidak terduga sebelumnya, atau ukurannya lebih dari ukuran up and down yang pernah dibayangkan. Biasanya overtone dilakukan di lagu-lagu ibadah gereja sebesar setengah nada atau satu nada. Misalnya dari E ke F, atau dari C ke D, atau dari G ke A. Namun di lagu ini saya sengaja membuat overtone 1,5 nada. Nah, ini di luar kebiasaannya dan lebih besar untuk menggambarkan up and down yang tidak terduga dalam kehidupan manusia. Nah, dalam kaitan dengan Lina, penulis lagu ini, dia juga mengalami fluktuasi kehidupan yang sangat besar. Mulai dari lumpuh, lalu mengalami mukjizat kesembuhan. Dalam hal ini dia mengalami lompatan kehidupan yang luar biasa. Lalu kembali jatuh karena ayahnya meninggal karena tenggelam. Sementara untuk jembatan menuju bait kedua atau interlude,
saya memodifikasi melodi refrain dan menggabungkan harmoni dari dua tangan nada yang berbeda. Di awal saya menggunakan harmoni yang mengiringi melodi refrain, dan di akhir interlude saya menggunakan harmoni 2 minor dan 5 mayor dari tangan nada yang akan dituju. Tadi tangan nadanya dari C akan ke S, itu ke E flat. Nah, pertama saya menggunakan harmoni yang mengiringi refrain di tangan nada C. C, lalu C ber E atau C bass E. Ini harmoni dan melodi di refrain di tangan nada sebelumnya. Namun setelah ini saya menggunakan harmoni 2 minor, yaitu dari tangan nada S, yaitu F minor, lalu 5 dari S, yaitu bass. Nah, dan saya merubah sedikit melodinya menyesuaikan dengan harmoninya. Jadi di bagian awal interlude harmoninya mengikuti melodi, namun di bagian akhir interlude melodinya dimodifikasi mengikuti harmoni. Seperti itu. Pertimbangan lain dalam melakukan overtone adalah saya menginginkan adanya ketegasan di bait kedua. Ketegasan ini adalah gambaran dari keteguhan iman dari proses perjalanan hidup yang sudah ditempuh. Di bait kedua ini juga violin mulai ikut hadir dengan nada-nada tingginya. Bukan sebagai representasi kehidupan yang di atas atau baik-baik saja, namun sebagai representasi karya Roh Kudus yang turun dari atas dan memberi kekuatan kepada manusia. Isian violin ini berpadu dengan isian cello yang di bait kedua melambangkan iman manusia yang semakin teguh sebagai buah pengalaman dari perjalanan hidupnya. Di bagian lirik yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, saya memasukkan unsur paduan suara sebagai vokal latar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi. Paduan suara ini dihadirkan untuk merepresentasikan Raja Maha Kuasa yang diiringi malaikat yang bernyanyi di sekitarnya dan memuliakan namanya. Secara dinamika, bagian ini merupakan klimaks dari lagu ini. Bagian yang paling keras dan ramai. Lalu di bagian selanjutnya, dinamika dengan drastis berubah dari forte ke piano. Ini di bagian lirik mengimbangi suka dengan duka dan menghibur yang sedih. Ini merupakan ending dari lagu ini. Di bagian ending, saya kembali ingin menghadirkan suasana reflektif. Maka dinamikanya dibuat sangat lembut. Di bagian ini, cello berpadu dengan vokal dan violin menyambut dengan satu nada di bagian terakhir. Satu nada tetap di bagian terakhir. Hal ini saya lakukan untuk menggambarkan keseimbangan suka dan duka. Bila ada yang bersedih, maka ada roh penghibur. Bila ada yang di bawah sedang bersedih, maka akan ada roh penghibur. Roh penghibur itu akan selalu memberi kekuatan dan penghiburan. Mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Sahabat, demikianlah penjelasan saya mengenai makna lagu dan aransemen Kidung Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan. Apabila sahabat merasa diberkati atas tayangan ini, sahabat bisa membagikan tayangan ini serta like dan subscribe channel YouTube kami. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dengan penjelasan lagu-lagu lainnya. Salam.
berikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja Kuasa, damai yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.